Halo guys, di kolom komentar banyak banget yang tanya, bro, gue mau beli Splendid sama Volt X8, lebih bagus mana? Ada juga yang tanya, gue mau beli Splendid sama Polish Texas, itu bagusan mana? Ada juga yang tanya, gue mau beli Splendid, gue mau beli Polish Texas sama Volt X8, gue harus pilih yang mana? Sini. Kita bahas semua di video satu ini. So, hari ini gue akan bandingin antara Polish Texas, Volt X8, dan juga Splendid 7.0. Seperti biasa, kita mulai dari beberapa bagian. Yang pertama, frame, lalu handle post dan seat post, drivetrain, sistem pengereman, ban dan rims, akselerasi, geometri sepeda, dan yang terakhir adalah kenyamanan pada saat dikendarai. Kita mulai dari frame-nya dulu. Nah, untuk bagian frame, gue akan urutin dari nomor 1, yaitu paling rapih, sampai ke yang paling biasa. Jadi, di antara frame ini, gue akan ambil dua bagian. Pertama adalah kerapihan frame-nya, yang kedua adalah desain frame-nya. Nah, untuk kerapihan frame, yang paling rapi menurut gue adalah Splendid 7.0. Seperti di video sebelumnya, gue kan pernah jelasin ke kalian, kalau pengelasan Pacific dan pengecatannya itu cukup bagus menurut gue dibanding merek-merek lain. Walaupun si Splendid ini ada di kelas yang medium ke bawah. Jadi memang di bagian pengelasan dia terlihat sekali rapih, dan di bagian pengecatan juga rapih, nggak ada bagian titik-titiknya. Jadi menurut gue di bagian pengecatan dan pengelasannya ini Pacific itu cukup bagus dan dia sangat bekerja dengan baik. Nah, untuk bagian nomor 2 itu ada Polish Texas. Nah, Polish Texas ini juga cukup oke menurut gue di bagian pengelasannya. Walaupun di bagian pengecatan masih banyak bagian-bagian yang kurang begitu rapih atau ada titik-titiknya. Lanjut ke nomor 3 atau yang terakhir, itu ada di Volt X8. Nah, gue punya Volt X8 ini udah 2 kali punya, yang warna abu-abu merah dan juga yang terakhir itu warna putih hitam. Nah, dua sepeda ini menurut gue di bagian pengelasan dan pengecatannya itu kurang begitu rapi. Baik di pengelasan, banyak bagian-bagian yang kurang begitu rata, dan pengecatan juga banyak titik-titiknya. Nah, entah kenapa ya, mungkin karena framenya si Volt X8 ini berbahan high tin, jadi pengelasannya itu nggak bisa terlalu tebal. Kalau aluminium kan dia tebel-tebel, kelihatan banget, jadi mungkin kelihatannya lebih rapi. Kalau Volt X8 ini karena dari besi, jadi dia kelihatan lebih kecil dan menurut gue sih kurang begitu rapi. Lanjut ke sisi desain, gue udah tanya beberapa orang di antara 3 sepeda ini, dan orang terbanyak itu memilih si Polish Texas sebagai desain yang paling bagus. Kenapa? Menurut gue pertimbangannya adalah begini. Kalau si Splendid dan si Volt X8 itu dia framenya kotak, namun di bagian fork belakang itu dia bulat. Jadi kayak kurang begitu simetris lah, kotak terus ketemu bulat. Walaupun dia mirip-mirip sama frame-frame terkenal kayak Evan Strom dan juga Evan Glass, itu kurang lebih modelnya seperti itulah. Tapi banyak orang yang lebih suka model seperti si Polish Texas karena dia kotak sampai ke bagian fork belakang. Kalau lo perhatiin tuh ya, di bagian depan sampai ke belakang itu semuanya modelnya kotak dan kelihatannya tuh rapih banget. Ditambah lagi di seri 2020 ini warnanya juga oke banget, dia perpaduan warnanya bagus banget menurut gua. Jadi banyak banget orang yang suka di bagian itu. Tapi balik lagi, untuk bagian desain ini balik ke preferensi lo masing-masing. Jadi ini selera lo pribadi. Lanjut, yang nomor 2 yaitu handle post dan juga seat post. Nah, kalau di bagian handle post, yang paling kuat dan paling rigid menurut gua adalah Volt X8. Kenapa? Pertama, dia udah pakai tipe over, dan juga penguncinya sudah pengunci double lock, jadi udah cukup kuat, cukup rigid. Ditambah lagi dia tipenya tipe fix. Walaupun tipe fix itu kekurangannya lo nggak bisa atur ketinggiannya, tapi menurut gua keunggulannya dia lebih rigid kalau di bawah. Jadi mau di jalan rusak, lo mau bawa ngebut atau lo mau bawa akselerasi, belok-belok kiri kanan, itu rigid banget dan juga nggak terlalu goyang. Di nomor 2 ada Splendid 7.0. Walaupun dia belum over tipenya, tapi menurut gua penguncinya baik di bagian bawah ataupun atas itu cukup kuat, dia cukup rigid. Jadi di bawahnya juga cukup enak walaupun nggak sekuat si Volt X8. Nah, yang paling lemah itu ada di Polish Texas. Karena menurut gua di Polish Texas ini penguncinya itu masih pakai model lama. Jadi menurut gua kalau di bawah itu agak sedikit goyang. Dan goyang itu bukan cuma di bagian bawah, tapi juga di bagian atas atau pengunci teleskopiknya. Jadi memang agak sedikit goyang kalau di bawah, walaupun ya lu udah kencengin banget di bagian situ, tapi tetap aja kalau di bawah ini masih agak sedikit goyang.
Untuk bagian seat post, yang paling bagus menurut gua ada di Voltex 8 karena ukurannya 33.9, jadi lu bisa ganti sesuai yang lu suka, lu mau ganti warna, lu mau ganti merek, itu bisa. Sedangkan di Polish Texas dan juga Splendid 7.0 itu masih di bawah 33.9, jadi memang lu carinya agak sedikit susah, dan kalau mau ganti juga nggak bisa yang terlalu banyak warna. Next, kita ke drivetrain. Nah, di bagian drivetrain ini banyak persamaan dan juga perbedaan. Contoh, gue bahas dari persamaannya dulu. Untuk bagian chainring, dia pakai sama semua 52T. Di bagian crankset juga menurut gue, walaupun tiga-tiganya ini belum ada yang bearing, tapi rasanya sama aja menurut gue. Di genjotnya juga sama aja lancarnya. Dan untuk bagian sprocket, tiga-tiganya sama, pakai 1328T, itu artinya belum bulir tiga-tiganya. Untuk bagian RD, tiga-tiganya juga pakai Shimano Tourney, walaupun tipenya beda. Ada yang Tourney biasa, ada yang TZ, ada yang TX. Tapi menurut gue secara perpindahan sih, Shimano Tourney sama aja. Nah, yang paling berasa bedanya di bagian drivetrain ini adalah di bagian shifternya. Nah, untuk di bagian shifter, menurut gue yang paling bagus secara sistemasi drivetrain itu punyanya Splendid 7.0. Kenapa? Karena dia shifternya udah pakai Shimano. Jadi di shifter dia pakai Shimano, di RD pun dia juga pakai Shimano. Jadi secara perpindahan itu lebih halus, diturunin, dinaikin juga responnya lebih cepat dibanding Voltex 8 ataupun si Polish Texas. Sedangkan yang nomor 2 itu ada si Voltex 8. Voltex 8 walaupun dia pakai sensah di bagian shifternya, tapi tipenya udah tipe baru. Jadi perpindahannya juga udah cukup enak, cukup halus. Walaupun kadang suka ada keterlambatan pada saat lo mau bergigi, dan kadang suka bunyi-bunyi juga. Jadi kayak sistem shifternya itu kurang begitu kerja dengan baik. Tapi menurut gua sih itu jarang banget kendalanya ada. Jadi masih tetap enak dibawa. Sedangkan yang nomor terakhir itu ada di Polish Texas. Nah, selain speednya cuma 7 speed, walaupun dia pakai Tourney, dia juga pakai sistem shifter itu masih sistem lama. Jadi dari mulai perpindahan juga nggak begitu cepat, lu mindahinnya juga nggak begitu enak dibanding dua rivalnya yang lain. Lebih enak kan karena dia ada di bawah. Secara perpindahan juga nggak begitu cepat, dan dia memang sering banget bunyi-bunyi ya dibanding dua rivalnya yang lain. Kita lanjut ke sistem pengereman. Nah, untuk bagian ini udah jelas banget pemenangnya adalah Splendid 7.0. Kenapa? Karena Splendid 7.0 itu udah pakai rem hidrolik dari Tektro yang memang beda banget kalau dibawa. Jadi secara pengereman itu lebih empuk, lebih pakem dibanding dua saudaranya yang lain, yaitu si Voltex 8 yang masih pakai rem cakram mekanik biasa, dan juga si Polish Texas. Nah, menurut gua nomor 2 itu adalah Voltex 8. Kenapa? Karena walaupun dua-duanya sama-sama pakai rem mekanik dan remnya sama, yaitu dari Tongli, tapi handle remnya itu beda. Jadi punyanya si Voltex 8 itu memang jauh lebih enak dibanding punyanya si Polish Texas. Jadi menurut gue sih di antara 3 pengereman ini, nomor 1 si Splendid, nomor 2 Voltex 8, nomor 3 si Polish Texas. Kita lanjut ke ban dan rims. Nah, tiga-tiganya udah bawa sistem double wall di bagian velgnya. Tapi ada yang paling bagus menurut gua. Paling bagus ada di Voltex 8. Kenapa? Karena modelnya menurut gua jauh lebih bagus, dan penaruhan si pentilnya juga jauh lebih presisi. Jadi nggak goyang-goyang, nggak tinggi, nggak rendah. Jadi dua-duanya depan belakang sama. Dan stikernya juga menurut gua bagus banget yang Voltex 8. Jadi nggak gampang kekelupas, dan dia juga bahannya itu seperti ada plastik pelindung di bagian luarnya. Nah, nomor 2 itu ada di Splendid 7.0. Walaupun stikernya itu gampang banget ngelupas dan bagian pentilnya itu nggak terlalu presisi, tapi secara tampilan menurut gue Splendid 7.0 ini jauh lebih bagus rimnya, karena dia udah pakai yang lebar. Jadi lebarnya itu memang udah 3 jari, jadi gede banget. Jadi kalau lo keganggu sama si stikernya, ya lo bisa tinggal cabut aja, lo ganti sama stiker bawaan atau merek lain. Jadi gitu. Nah, yang ketiga ada si Polish Texas. Polish Texas sebetulnya secara stiker dia bagus, tapi secara velg dia nggak begitu tinggi, jadi hanya 2 jari aja. Jadi menurut gua sih itu kurang begitu tipis kelihatannya kalau di jalan, jadi mengurangi estetika secara tampilan. Tapi secara fungsi, tiga-tiganya sama aja, ini hanya dari sisi desain dan kualitas stikernya aja. Tapi secara dibawanya enak atau enggak, rigidnya enak atau enggak, menurut gua sama aja. Nah, kalau rimsnya rasanya sama, bagaimana dengan bannya? Nah, menurut gua bannya yang paling bagus itu punyanya Splendid 7.0. Kenapa? Karena bannya dia udah pakai Kenda. Nah, Kenda dibanding Daily menurut gua memang secara feeling lebih enak Kenda.
karena dibawanya juga lebih stabil, nggak terlalu empuk dia kalau di jalan rusak, jadi tetap berasa gitu rigidnya, tapi tetap berasa juga empuknya. Sedangkan kalau daily, menurut gue dia terlalu empuk. Jadi kalau lu bawa ngebut atau lu bawa akselerasi, itu memang agak sedikit goyang kalau lu pakai daily kayak gitu. Jadi kalau rims si Volt X8 menang, sedangkan kalau ban itu Splendid 7.0 menang. Tapi banyak info yang tersebar kalau Splendid 7.0 sekarang itu ada beberapa yang dia pakai daily. Nah, ini gue mau jawab sekalian. Jadi memang pabrikan itu berhak untuk merubah spesifikasi yang ada di sepeda tanpa pemberitahuan lebih lanjut dulu ke kita-kita. Jadi dia bebas nih untuk ganti RD-nya, ganti bannya, kayak gitu. Tapi tetap yang bagus memang Kenda. Tapi kalau lo dapet daily pun, menurut gue sih bedanya nggak terlalu jauh yang signifikan gimana. Jadi tetap aja menurut gue secara ban dan rims dia tetap bagus. Banyak yang tanya daily tire itu dari mana. Lu nggak usah khawatir daily tire itu jelek atau enggak. Cuman ini beda feeling aja menurut gue. Jadi secara ban dia tetap bagus, gripnya juga tetap bagus. Tapi memang keempukannya itu nggak sekeras si Kenda. Jadi kalau untuk di road bike memang nggak begitu rigid kalau di bawah. Tapi secara grip bagus atau enggak, bagus banget. Karena daily tire itu dari Swallow. Jadi memang kualitasnya bagus dan nggak gampang bocor. Lanjut ke akselerasi. Nah, untuk bagian ini, menurut gue di antara 3 sepeda ini, memang yang paling bagus adalah Splendid 7.0. Jadi memang si Splendid itu dari mulai shifter sampai RD-nya itu bekerja dengan sangat baik. Jadi akselerasinya juga bekerja dengan baik. Hubnya, walaupun tiga-tiga menurut gue nggak ada perbedaan terlalu signifikan. Tapi karena tadi RD dan shifternya itu bekerja dengan baik, itu jadinya pergerakannya juga jauh bisa lebih cepat. Jadi lo akselerasinya lebih gampang. Nah, karena perpindahannya jauh lebih halus, itu menghasilkan akselerasi yang menurut gue jauh lebih cepat. Karena perpindahan giginya juga bisa lebih cepat kan, dari rendah ke tinggi. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang kedua ada Volt X8, dan yang ketiga ada Polish Texas. Bedanya tipis-tipis untuk akselerasi ini, jadi memang berpengaruhnya di beberapa hal aja. Kayak tadi gue bilang, ada di RD dan shifter. Nah, untuk si Volt X, kenapa bisa lebih bagus dari si Polish Texas? Nah, menurut gue secara RD dan juga shifter memang nggak terlalu beda jauh. Tapi untuk akselerasi di awal, memang jauh lebih enak si Volt X8. Karena handle postnya jauh lebih rigid. Jadi memang begitu lo starting di awal, itu kan lo mengeluarkan tenaga dan lo agak sedikit menekan si handle post. Jadi untuk si Polish memang nggak begitu enak untuk akselerasi, baik di kecepatan rendah maupun kecepatan tinggi. Sedangkan si Volt X8 itu untuk akselerasi dari cepat ke tinggi itu enak banget. Di bawahnya juga jauh lebih rigid, di bawahnya jauh lebih enak. Jadi untuk akselerasi, yang pertama adalah Splendid 7.0, yang kedua Volt X8, dan yang ketiga adalah Polish Texas. Kita lanjut ke geometri sepeda. Nah, menurut gua, secara geometri sepeda, sebetulnya yang paling enak itu Volt X8. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah si handle postnya itu, dia nggak bisa dinaikin turunin. Jadi memang tipenya tipe fix. Nah, karena tipe fix, lo jadi nggak punya pilihan untuk mengatur lo mau agak sedikit rendah kah, lo mau agak sedikit tinggi kah. Jadi memang agak sedikit sulit untuk diatur. Tapi secara jarak antara handle post dan seat post, itu menurut gua paling enak adalah Volt X8. Tapi kayak tadi gue bilang, karena ini penilaiannya secara menyeluruh, jadi menurut gua yang paling enak itu adalah Splendid 7.0. Karena selain dia stangnya atau handle postnya itu udah teleskopik, stangnya juga pakai tipe yang rise, jadi dia secara posisi lo lebih gampang dapat posisi yang enak untuk lo berkendara. Lo mau sedikit nunduk atau lo mau sedikit tegak, itu memang lebih gampang diatur si Splendid 7.0. Yang kedua, Volt X8. Nah, walaupun si Polish Texas ini dia bisa dinaikin turunin, tapi menurut gue si Polish Texas ini jarak antara handle post dan seat postnya itu cukup jauh. Jadi walaupun lo bisa naikin turunin, memang posisinya kurang begitu bisa dapat yang nyaman. Nah, sedangkan si Volt X8 ini, walaupun dia handle postnya nggak bisa dinaikin turunin, tapi jarak itunya udah pas banget. Jadi cukup lo naikin posisi joknya sesuai yang lo mau, itu udah dapet posisi yang bagus banget. Kayak gitu. Oke, yang terakhir adalah kenyamanan. Memang pada saat dibawa, feelingnya itu 3 sepeda ini beda-beda menurut gua. Jadi lo lebih butuh di kecepatan, lo lebih butuh di akselerasi, lo lebih butuh dibawa kiri kanan, atau lo lebih butuh dibawa di jalan rusak. Nah, itu beda-beda. Kalau untuk secara penilaian secara menyeluruh, menurut gua yang paling bagus dan paling enak dibawa, paling nyaman itu Pacific Splendid 7.0. Baik secara akselerasi, pengereman juga dia enak, terus joknya juga cukup empuk,
dipakainya. Terus handle postnya juga cukup rigid dan dibawa di jalan rusak, walaupun dia aluminium tapi dia menurut gue jauh lebih enak ya dibawa dibanding aluminium tipe lain. Nomor 2 yang pasti Volt X8. Jadi dia udah pakai high tin, jadi memang akselerasinya tadi gue bilang nggak begitu sebagus si Splendid, secara geometri juga nggak begitu oke. Tapi karena dia pakai high tin, jadi lu bawa di jalan rusak itu aman banget, enteng banget di bawahnya, dan dia antang di bawahnya. Walaupun dia berat, tapi secara pembawaan di jalanan itu enak banget. Yang terakhir itu Polish Texas. Nah, Polish Texas itu kekurangan paling berasanya adalah di handle postnya, karena di handle postnya ini sistemnya sistem lama dan itu memang benar-benar agak sedikit goyang kalau dibawa. Jadi lu mau kencengin bagaimanapun, menurut gua sih tetap nggak begitu rigid. Jadi mau nggak mau sih mesti diakalin untuk ganti ke handle post yang jauh lebih rigid. Nah, kenyamanan itu kan ada dua. Ada yang secara pembawaan dibawanya enak atau enggak, ada juga secara paket pembelian atau part-part yang dibawa. Nah, menurut gua secara paket pembelian, sistem lipatan dan lain-lain itu paling nyaman adalah si Volt X8. Kenapa? Karena dia secara part atau lipatan itu lebih gampang diatur, lebih enak dilipat, walaupun agak sedikit lebih berat, tapi memang dia secara pelipatan itu menurut gue paling rapih dan paling simple. Sedangkan kalau untuk si Splendid, dia pelipatannya stangnya masih ada di luar dan nggak punya klip magnet, jadi kalau dilipat itu memang agak sedikit nggak begitu rapih. Lalu di bagian-bagian kecil seperti seat clamp atau clamp untuk handle post itu kecil sekali, jadi agak sedikit tajam dan lo butuh effort untuk buka dan tutup itu. Untuk ngencenginnya juga kurang begitu presisi. Ditambah lagi pada saat lu beli di awal itu Pacific biasanya lu agak sedikit effort untuk setting-setting, jadi kadang dia di bagian cakramnya nggak begitu halus atau di bagian RD-nya kurang begitu setting, jadi memang begitu lu dapat baru lu mesti setting lebih banyak dibanding si Element. Nah yang terakhir tetap Polish Texas, karena ini dia sistemnya cukup lama, jadi begitu lu terima memang banyak banget yang lu mesti setting, lu mesti kencengin. Walaupun dia sistem pelipatannya udah di dalam dan dia cukup enteng, tapi menurut gue sih secara pelipatan paling bagus tetap si Volt X8. So, kesimpulannya lebih bagus mana? Nah itu tetap seperti gue bilang di video-video sebelumnya, itu balik ke kalian. Tapi dari penilaian gue sih, dari 8 poin yang tadi gue sampaikan, pemenangnya tetap si Pacific Splendid. Jadi dari harga memang udah beda kan. Kalau dulu waktu awal-awal keluar itu memang deket-deket banget harganya. Si Splendid waktu itu 3 jutaan, si Volt X8 itu 2,8, si Polish Texas itu 2,5. Jadi bedanya itu cukup mepet-mepet. Jadi ini cukup bagus kalau misalnya kita versusin. Nah cuman kalau beli sepeda itu yang pertama lihat adalah frame-nya dulu, karena sisanya lu bisa upgrade. Kecuali kalau lu memang beli sepeda terus oke, gue beli sepeda terus gue nggak mau upgrade, nah itu banyak yang lu mesti pertimbangkan. Tapi kalau lu memang udah berencana mau upgrade itu sepeda, lu mau ganti segala macamnya, ya tetap pilih frame-nya dulu, mana yang lu suka, karena itu adalah bagian yang paling kelihatan dibanding bagian-bagian lain. Sisanya lu bisa upgrade sesuaikan sama kebutuhan dan keinginan lu aja. Oke, sekian dulu video versus gua kali ini. Kalau lo misalnya ada pertanyaan, lo punya pendapat lain, silahkan lo tulis di komen di bawah, nanti gua akan jawab. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share video ini sebaik-baiknya supaya gue lebih semangat update video lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.